Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. نواصل في شرح كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة 76 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية قال رحمه الله في الشرح باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. Bab firman Allah Ta'ala, mereka mengenal, mereka tahu itu nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Qala rahimahullah, sudah dijelaskan ya terkait dengan maksud bab ini dan dalil-dalil atau dua dalil yang dipaparkan oleh beliau serta penafsirannya. Kata beliau, al-wajibu 'alal khalqi idhafatun ni'ami ilallahi qawlan wa i'tirafan kama taqaddam. Wajib atas setiap makhluk untuk menyandarkan nikmat hanya kepada Allah, baik dengan mulutnya qaulan wa i'tirafan atau dengan hatinya dengan cara meyakini bahwa semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah berlalu. Iya, dan ini adalah apa rukun kesyukuran seperti yang akan disebutkan nanti oleh Al-Musannif rahimahullah di akhir. Ada tiga rukun kesyukuran. Kata beliau rahimahullah, maka harus meyakini dengan hati. Ya, atau harus menyandarkan nikmat kepada Allah yang paling pertama dengan hatinya. Dia mengakui. Ya, dia membaca firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian maka itu dari Allah. Dia yakini ini dari Allah. Nikmat apa saja? Apakah harta benda atau kesehatan? Ya tentu saja bahkan umur, iman, ilmu, semua dari Allah Ta'ala semuanya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah memberikan kepada kalian semua yang kalian minta. Maka Allah yang berikan semuanya. Iya, kemudian tidak hanya diyakini dengan dalam hati tapi harus diucapkan. Ya, harus diucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan kepada orang, sampaikan kepada orang bahwa ini nikmat Allah. Sebagai pengingat bagi kamu, karena kadang seorang lupa apa yang dia yakini, butuh diingatkan. Diingatkan dengan lisan oleh dirinya sendiri, dan juga untuk mengingatkan orang lain yang mendengar, oh iya ini nikmat Allah, betul. Wabidzalika yatimmu tauhid. Hanya dengan inilah maka tauhid seseorang akan sempurna. Hanya dengan mengakui nikmat Allah dengan hati dan mulutnya barulah tauhid itu sempurna. Faman ankara ni'amallahi biqalbihi wa lisanihi fadzalika kafirun laisa ma'ahu minad dini syai'un. Maka siapa yang mengingkari semua nikmat Allah dengan hatinya dan dengan mulutnya, maka itu orang kafir. Apalagi yang tersisa dari dia. Ya, laisa ma'ahu minad dini syai'. Dia tidak punya agama sama sekali. Ini agama Islam, tidak ada sama sekali. Dia orang yang kafir. Kalau semua anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, dia ingkari. Bukan bukan Allah yang kasih semuanya. Dia tidak meyakini, tidak menyembah Allah sama sekali. Ya, dia meyakini bahwa apa yang didapatkan dari sembahan dia sendiri, dari sembahan-sembahan yang dia sembah selain Allah atau sekutu-sekutu, iya dari Allah tapi dari selain Allah juga gitu. Nah, maka ini orang yang kafir. Wa man aqarra biqalbihi anna an-ni'ama kullaha minallahi wahdah wa huwa bilisanihi taratan yudhifuha ila Allah wa taratan yudhifuha ila nafsihi wa amalihi wa ila sa'yi ghairihi kama huwa jarin ala alsinati katsirin minan nas fahadha yajibu 'alal 'abdi an yatuba minhu. Ya. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang aqarra biqalbihi, dia meyakini dengan hatinya bahwa semua nikmat dari Allah semata. Jadi hatinya tidak ada masalah. Hatinya meyakini semuanya dari Allah. Tapi dengan mulutnya
Ya, lain lagi. Ketika dia kalau kita melihat mulutnya, ucapannya, kadang-kadang ya dia sandarkan kepada Allah, ya ini dari Allah. Ya. Kadang-kadang dia sandarkan pada dirinya sendiri, ini karena kecerdasan saya, ini karena ilmu perdagangan yang saya miliki, ya, ini karena saya paham bisnis, ini karena saya kuat fisiknya, ini karena saya memang pintar, ya, kepada dirinya. Wa amalihi atau kepada perbuatannya, karena memang saya bersungguh-sungguh, saya serius berdagang, saya memang serius berusaha, saya serius dalam menjalani usaha ini. Disandarkan kepada perbuatannya. Wa ila sa'i ghairi atau kepada orang lain. Misalnya ini karena ya banyak langganan saya banyak. Nikmat kekayaan ini dan seterusnya ini karena kekayaan saya langganan saya banyak atau karena misalnya apa pegawai-pegawai saya semuanya berbakat misalnya. Ya disandarkan kepada selain Allah Ta'ala. Apakah kepada dirinya pribadi, kepada perbuatannya, atau kepada orang lain. Sebagaimana yang biasa ditemukan ala al-sinati katsirin minan nas. Sebagaimana yang mudah kita temukan di tengah-tengah manusia. Maka yang seperti ini, kalau dia meyakini dengan hatinya, itu dari Allah, tapi mulutnya masih kadang-kadang, maka wajib bagi dia untuk bertaubat darinya. Dan sudah disebutkan sebelumnya bahwa ini merupakan syirkul asgar. Syirkun kufur asgar, bukan syirik ya. Ini kufur asgar. Ketika dia Ketika dia menyandarkan, ya, lah bahasa kufur syirik, ya, sama-sama karena ini terkait dengan rububiyah, terkait dengan rububiyah Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Salah satu fiil perbuatan Allah kepada hamba adalah menurunkan rezeki, mendatangkan rezeki. Maka siapa saja yang mengucapkan dengan mulutnya, mulutnya doang, ya, tanpa meyakini dengan hati bahwa ini nikmat dari Allah, nikmat dari selain Allah, maka ini syirkun asgar. Syirkun asgar. Wa alla yudhifan ni'ama illa ila muwalliha. Dan jangan hendaknya dia bertobat kepada Allah dari keyakinan tersebut dan jangan dia menyandarkan nikmat kecuali kepada yang memberikannya yaitu Allah. Wa an yujahida nafsahu ala dzalik. Dia melawan hawa nafsunya, melawan dirinya ya untuk memantapkan hal tersebut dengan lisannya bahwa ya harus selalu dibiasakan ini dari Allah, ini dari Allah. Wala yatahaqqaqul imanu illa biidhafati ni'ami ilallah qawlan wa i'tirafa. Dan iman tidak akan terwujud secara sempurna kecuali dengan menyandarkan nikmat kepada Allah baik dengan ucapan maupun dengan hati dan keyakinan. Baik, ini kita katakan kemarin kalau dia melanggar dengan mulutnya tapi hatinya masih meyakini Allah. Tapi kalau iktirafnya juga sudah berubah, hatinya juga sudah berubah bahwa memang yang memberikan nikmat bukan Allah, tapi gara-gara sembahan saya ini, gara-gara wali ini, gara-gara ini, ya, maka yang seperti ini syirkun akbar. Kemudian beliau rahimahullah menutup dengan rukun syukur. Ada tiga. Ya, menjadi alasan mengapa harus bersyukur atau menisbatkan nikmat kepada Allah dengan hati dan dengan mulut. Bahkan tidak cukup, harus dengan perbuatan. Kata beliau, fa inna syukra alladhi huwa ra'sul iman mabniun ala thalathati arkan. Karena kesyukuran yang merupakan kepalanya iman, unsur terpenting dari iman, itu dibangun di atas tiga rukun, tiga tiang, ya, tiga dinding utama. Ya, ini arkanus syukur, rukun kesyukuran. Rukun kesyukuran adawatnya adalah hati, kemudian mulut dan apa? Perbuatan al-jawarih. Hati, mulut, al-jawarih. Kata beliau, ya mulut yakni lisan, lidah. Rukun yang pertama i'tiraful qalbi bi ni'amillahi kulliha alaihi wa ala ghairi. Yang pertama, rukun pertama adalah hati, yaitu hatinya mengakui. Dia mengakui dengan hatinya bahwa mengakui bahwa semua ini nikmat Allah.
baik yang ada pada dirinya, alaihi wa ala ghairi, atau yang ada pada orang lain, yang ada pada hewan, binatang, yang ada pada tumbuh-tumbuhan, yang ada pada benda-benda mati, semuanya, yang ada pada orang-orang kafir, muslim, semuanya yang ada pada dirinya, yang ada pada orang lain, dia harus yakini semua dari Allah. Yang kedua, wat-tahaddusu biha was-sana'u 'alallahi biha. At-tahaddus biha, menceritakan. Ya ini dari Allah. Ditanya dari siapa? Tapi ini dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Dan jangan dia sungkan untuk mengucapkan itu. Jangan dia kemudian merasa itu apa risih mengucapkan itu. Ucapkan dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah. Ya ada sebabnya, ini sebabnya datangnya, tapi semua dari Allah taala. Wasana 'ala Allah. Ya, ini kedua tugasnya mulut, lisan, lidah. Yang pertama menyebut dengan mulutnya bahwa itu dari Allah, dan yang kedua memuji Allah. Sana mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, ya, ashkurullah syukran katsira, ahmadullah hamdan katsira, mengucapkan pernyataan syukur dan pujian kepada Allah. Iya. Dan yang terakhir yang ketiga, walisti'anatu biha ala ta'atil mun'imi wa ibadatihi wallahu alam. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut untuk menaati pemberi nikmat al-mun'im, yaitu Allah. Menggunakan semua nikmat untuk menaati pemberi nikmat dan beribadah kepadanya. Dan inilah inti dari apa? Inilah inti dari kesyukuran. Jelas? Iya, inilah inti dari syukur. Syukur intinya di sini. Karena kalau orang menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah, itu dua yang pertama otomatis, ya kan? Mana ada orang menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah kalau dia tidak meyakini dari Allah, ya? Kalau dia tidak memuji Allah, ya. Jadi kalau dia melakukan yang ketiga, satu dan dua pasti otomatis masuk. Ingat, kalau dia menggunakannya untuk taat kepada Allah, bukan karena ini perbuatan baik sebagai manusia, manusia apa sebagai manusia saya berbuat baik sama orang, saya bagi-bagi harta, hanya karena dia manusia, bukan itu. Itu berarti dia tidak menggunakannya untuk ketaatan walaupun dia bagi-bagi hartanya. Tapi karena atas dasar oh ini perbuatan baik gitu, ya. Bukan karena Allah. Nah, karena itulah eh asyukru, kesyukuran, jelas ya. Kesyukuran, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah ini, yaitu isti'malun ni'mah fi ridal mun'im. Ya, isti'malun ni'mah atau an-ni'am fi ridha al-mun'im. Menggunakan nikmat dalam hal-hal yang diridhoi oleh pemberi nikmat. Allahu taala alam. Iya, ini selesai pembahasan bab firman Allah taala ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkiruna. Selanjutnya pindah ke bab yang ke-42. Kata beliau rahimahullah, babu qaulillahi taala. Lihat ini bab nggak disebutkan judul, langsung disebutkan ayat. Ini menunjukkan bab ini masih berhubungan dengan bab sebelumnya. Kandungan bab ini masih berhubungan dengan bab sebelumnya. Bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahuinya. Taib, bab ini dibuat oleh al-musannif rahimahullah untuk menjelaskan ya akan larangan ya haramnya mengangkat tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu merupakan kesyirikan. Bahkan itu merupakan kesyirikan. Baik. Adapun hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, ini hubungannya adalah walaupun ayat ini terkait dengan syirik akbar ya, ayat ini secara siak ayat termasuk dalam dalil-dalil syirik akbar, tapi kalau kita lihat dalil-dalil yang beliau akan bawakan setelahnya, ini semua menyinggung syirik asgar. Menyinggung apa? Syirik asgar. Tepatnya
Syirik asgor yang berupa ucapan. Syirik asgor yang berupa apa? Berupa ucapan. Jadi bab ini isinya adalah contoh-contoh yang terlarang. Yani contoh-contoh ucapan yang terlarang gara-gara syirik asgor. Nah, hubungannya dengan bab sebelumnya, nah, bab sebelumnya menyinggung salah satu syirik asgor yang sering ditemui di masyarakat, yaitu apa? Menyandarkan nikmat kepada selain Allah dengan mulut, walaupun hatinya masih Allah, tapi mulutnya. Jadi bab ini adalah kelanjutan dari bab sebelumnya. Ya. Di mana bab ini dan bab sebelumnya sama-sama menyebutkan bentuk-bentuk syirik asgor yang sifatnya qauli. Ya, syirik-syirik asgar yang sifatnya kauliyah, yang sifatnya ucapan. Di mana di bab sebelumnya disebutkan syirik asgar yang paling sering terjadi di tengah masyarakat, yaitu apa? Menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Ah, maka di bab ini dilengkapi apalagi syirik-syirik asgar di tengah masyarakat yang dalam bentuk ucapan yang juga banyak terjadi di tengah masyarakat. Paham ya? Ini hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kata beliau rahimahullahu taala, babu qaulillahi ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, janganlah kalian menjadikan untuk Allah andada, tandingan-tandingan sementara kalian mengetahui. Al-andad seperti yang akan disebutkan nanti ya. Al-andad itu bentuk plural atau bentuk jamak dari kata nidun. Iya, andada, andadun gitu ya. Bentuk jamak dari nidun. An-nid. Dan sesuatu dikatakan nid bagi yang lain kalau terpenuhi padanya dua syarat. Sesuatu dikatakan niddun, ya, nid bagi sesuatu yang lain. Kalau dikatakan nid berarti kan ada satunya. Nid ini tandingannya dia, gitu. Jadi sesuatu dikatakan nid bagi yang lain kalau niddun ini terpenuhi padanya dua perkara. Yang pertama, al-mislu wal musyabahah. Ya, kesamaan, kemiripan, kesamaan dan kemiripan. Yang kedua, ad-diddu wal mukhalafah. Kebalikan dan lawan. Kebalikan dan lawan. Itu namanya apa? Nid. Kapan dua hal ini terkumpul pada sesuatu, lantas dibandingkan dengan yang lain, maka sesuatu itu adalah nid dengan bagi yang lain tersebut. Ya, saya ulangi, yang makna yang pertama atau hal yang pertama yang harus terwujud, baru sesuatu dikatakan niddun. Yang pertama adalah al-mislu wal musyabahah. Kemiripan, kesamaan dan kemiripan. Dan yang kedua adalah abdiddu wal mukhalafah, yaitu apa? Kebalikan dan lawan. Iya, misalnya ada dua orang, ya, dua orang yang bersaing di dalam kelas dalam hal nilai, ya, keduanya mirip-mirip, ya nih maksudnya di sini hampir sama-sama nilainya, ada kemiripan, sama-sama cerdas, sama-sama ini. Kemudian di sisi lain mereka saling bertolak belakang, saling melawan, saling merupakan kebalikan dari yang lain. Karena yang satu yang juara satu yang satu misalnya cuma satu. Maka ini dikatakan si fulan A ini need bagi yang lain. Kenapa? Karena mirip tapi bertentangan, berlawanan. Iya, sudah ya. Kalau misalnya manusia lomba lari sama motor, ini bukan need. Ya. Ketika manusia lomba lari sama motor, misalnya, oke itu lidun. Apa? Lid artinya apa? Lid berlawanan. Ya kan? Berlawanan, kebalikan karena berlomba. Berarti lawan ini. Tapi tidak semisal. Tidak semisal. Ini tidak bisa dikatakan lid. Karena beda jenis. Satunya kendaraan, satunya apa? Ya, satunya orang misalnya. Atau kayu mau dibandingkan dengan pedang. Atau kayu dengan samurai misalnya. Kayu dengan samurai. Ini bukan nid.
Mungkin bentuknya kayu bisa dibentuk kayak pedang, betul. Iya. Jelas ya, ketika dipertandingkan, did berlawanan betul, al-mukhalafah betul. Tapi misal tidak. Jelas ya? Misal tidak. Karena tidak sama pedang dengan samurai, apa kayu dengan samurai. Jadi harus ada apa? Harus ada al-misal wal musyabah. Demikian pula sebaliknya, kalaupun misal dan musyabah tapi tidak ada did dan mukhalafah, maka itu bukan nid. Ya. Misalnya ada dua orang yang sama-sama ingin mewujudkan hal yang sama tapi mereka kerja sama. Ya, mereka kerja sama. Mereka misalnya melakukan akad musyarakah. Ya, nah, sama-sama menginginkan hasil, tapi mereka bekerja sama. Ini walaupun mereka sama-sama misal, ya, mereka misal sama-sama punya modal, kemudian mereka juga sama-sama bekerja di situ misalnya kan, misal, tapi mereka bukan lawan, mereka bukan lead, mereka bukan tandingan, mereka tidak sementara bertanding dan bukan lawan bagi yang lain. Maka ini juga tidak bisa dikatakan need. Walaupun misal, semisal iya, mirip iya, tapi tidak ada pertentangan di situ. Jadi syaratnya dikatakan need ada dua. Yang pertama al-mislu wal musyabaha, kesamaan dan keserupaan atau keserupaan, dan yang kedua ad-diddu wal mukhalafah, yaitu apa? Kebalikan dan mukhalafah. Ya. Baik. Kalau ini difahami, ya, maka maksud menjadikan untuk Allah andada mencakup dua hal ini. Lihat, menjadikan untuk Allah andadan, sekali lagi di sini tentu saja keserupaan ini dari sisi manapun. Tidak mesti dibilang harus sama persis, enggak. Karena kan kayak dua orang lomba lari sama-sama lomba lari gitu ya. Kan enggak dikatakan sama persis kemampuannya. Enggak mesti sama. Walaupun beda. Baik, tapi ada kemiripan. Misalnya dikatakan di sini menjadikan untuk Allah tandingan. Berarti apa maksudnya menjadikan Allah tandingan? Yaitu ada selain Allah, kamu yakini dia sebagai tandingan bagi Allah. Gimana caranya? Kalau kamu meyakini selain Allah itu memiliki keserupaan dengan Allah. Memiliki apa? Kesamaan dengan Allah. Kamu yakini dia juga punya kekuatan. Kamu yakini juga dia tahu perkara gaib. Walaupun tidak seperti Allah, tapi dia punya gitu. Dia punya sebagian sifat-sifat Allah, kamu sematkan kepadanya. Kamu yakini dia punya kemampuannya Allah walaupun sedikit gitu ya, tapi dia punya. Ada kemiripan dengan sifat Allah. Setelah itu kamu jadikan ia sebagai tandingan ataupun did kebalikan dari Allah. Kenapa kebalikan? Karena Allah Ta'ala Maha Esa. Esa artinya tidak ada yang lain. Ketika kamu munculkan yang lain, maka tidak ada lain kecuali did. Kecuali tadi, tandingan, lawan. Iya. Kecuali lawan, kebalikan. Karena Allah Ta'ala Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Ketika ada yang lain kamu samakan dengan Allah, maka sadar maupun tidak sadar kamu menjadikannya sebagai did, kebalikan dan lawan dari bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka terkumpul dua syarat ini pada semua orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya, sehingga semua orang yang melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu yang lain, maka hakikatnya dia telah mengangkat selain itu sebagai nid, tandingan bagi Allah yang sama dengan Allah atau memiliki kesamaan dan keserupaan dengan Allah dan menjadikannya sebagai kebalikan dan lawan dari Allah. Kemudian akan diterangkan nanti dari kalam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu akan diterang apa akan nampak nanti dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa al-andad atau at-tandid, tandid itu fiilnya, perbuatan, perbuatan mengangkat andada, perbuatan mengangkat nid, tandingan, perbuatan meyakini orang lain itu nid bagi Allah, itu namanya at-tandid. At-tandid itu ada dua, ada tandid yang sifatnya akbar dan ada tandid yang sifatnya asgar. Ya, jelas dari penamaannya hukumnya. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asgar. Yang pertama tandid akbar, ya, yaitu tandid menjadikan untuk Allah sekutu yang menghabiskan imannya, menyebabkan dia keluar dari Islam, keluar dari iman. Dan tandid asgar ini menjadikan untuk Allah tandingan tapi tidak menghilangkan keimanannya secara utuh. Berarti semuanya gitu ya. Tapi mengurangi imannya secara drastis. Ini hukumnya syirik asgar. Allahu a'lam bissawab. Iya,
Udah ya, ini maksud dari bab ini. Kemudian untuk menjelaskan bab ini, Al-Musannif rahimahullah membawakan 5 dalil. Untuk menjelaskan bab ini, Al-Musannif rahimahullah membawakan 5 dalil. Satu dalil dari Al-Quran, ya. Kemudian 3 dalil dari hadis dan satu dalil berupa asar. Ya, satu dalil berupa ayat Al-Quran, 3 dalil berupa hadis, dan satu dalil berupa asar. Babu qaulillahi ta'ala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sementara kalian mengetahui. Sementara kalian mengetahui apa? Ya, yakni yang tersebut di awal ayat, ya. Alladzi khalaqa apa? Alladzi ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya dan seterusnya. Ke- Jangan jadikan untuk Allah tandingan sementara kalian tahu semua itu. Tahu Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan orang sebelum kalian. Tahu Allah Ta'ala yang apa? Menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Kalian tahu semua itu, ya. Maka jangan kalian jadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Sementara kalian tahu semua itu. Wa antum ta'lamun. Baik. Sisi pendalilan ayat ini saya kira jelas. Tentu saja ini judul babnya, ya, atau ya, ini tujuan penulis rahimahullah, yaitu syahidnya pada fala taj'alu lillahi andada, dan ini larangan. Ya, larangan yang menunjukkan keharaman dan bahkan ini merupakan bentuk kesyirikan. Di mana syirik tandid di sini bisa syirik akbar, bisa syirik asgar. Jelas ya? Baik, kita lihat penafsiran Ibnu Abbas terkait dengan ayat ini. Qala rahimahullah, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fil ayah. Al-andadu huwa syirku. Yang dimaksud dengan al-andad dalam ayat ini adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan. Kemudian beliau akan sebutkan contoh-contoh kesyirikan dan jelas semuanya merupakan syirik asgor. Enggak ada yang syirik akbar yang beliau sebutkan di sini. Ya ini selama hatinya tidak berubah ya. Selama hatinya masih yakin Allah, cuman mulutnya yang ngomong kayak gini. Itu syirik asgar. Ya. Semua yang akan beliau sebutkan di sini adalah syirik asgar berupa ucapan. Kenapa? Karena hatinya tidak berubah. Hatinya tetap Allah. Cuman mulutnya yang melanggar. Ini semua syirik asgar. Dan ini menunjukkan kepada kita salah satu manhajiyah para sahabat, salah satu metode para sahabat dalam berdalil adalah mereka itu radhiyallahu anhum sering menggunakan ayat-ayat yang secara teks atau secara afwan, secara siak ya, secara konteksnya itu berbicara tentang syirik akbar tapi dipakai untuk melarang syirik asgor. Ya, ini salah satu manhajiyah metode para sahabat dalam berdalil bahwa mereka menggunakan hadis-hadis atau menggunakan ayat-ayat yang menyebutkan tentang syirik akbar digunakan untuk melarang dari syirik asgar. Ayat ini kalau kita perhatikan ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 222, ya kan? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat kemudian alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ayatnya jelas menyinggung tentang musyrikin. Tentang apa? Musyrikin, ya, yang melakukan syirik akbar. Baik. Tapi bersamaan dengan itu para Ibnu Abbas, lihat Ibnu Abbas menggunakan ayat ini dan menafsirkannya dengan syirik asgor. Dan itu sah-sah saja boleh, dan itu adalah manhajanya para sahabat. Nah, radhiyallahu anhum ajmain. Jelas ya? Dan mungkin bisa dikatakan di sini al-andad, hmm, bisa mungkin dikatakan di sini bahwa apa? Sebentar. Iya, bisa dikatakan di sini bahwa yang menjadi ibrah adalah umumul lafzi.
Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan adalah lafaznya yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Secara sebab, ayat ini memang berbicara tentang musyrik syirik akbar. Tapi lafaznya umum, andada, umum. Sehingga mencakup akbar dan asgar. Makanya bisa dipakai juga untuk syirik asgar. Karena anda ada isim nakirah fi siyakin nahi. Isim nakirah yang terdapat pada kalimat pelarangan sehingga bermakna umum. Ya, jangan jadikan untuk Allah anda ada. Anda ada tandingan dalam bentuk apapun. Akbar dan asgar. Maka al-ibrah dalam dalil adalah umumul lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan dalam berdalil adalah keumuman lafaz, bukan apa lafaznya yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya memahami keumuman ini dan mengarahkannya kepada syirik asgor juga. Kata beliau al-andadu huwa syirk. Kata Ibnu Abbas, al-andad yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Syirik apa yang dimaksud di sini? Oh, syirik asgor. Kenapa? Lihat penjelasannya. Akhfa min dabibin namli ala safatin sauda'a fi dhulmatil lail. Oh ya, al-andad adalah syirik. Yang mana syirik yang dimaksud di sini lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut di atas dataran batu yang hitam di kegelapan malam. Nah, ini sifatnya syirik asgor. Karena syirik akbar itu jelas, gamblang, nggak mungkin tersembunyi. Ya. Yakni secara lidatih ya, masalah orangnya bodoh jahil nggak tahu itu masalah lain. Tapi gamblangnya jelasnya penjelasan Allah Ta'ala dalam Al-Quran sangat jelas tentang syirik akbar. Syirik asgor ini relatif lebih tersembunyi. Makanya disebutkan riya syirkun khafi. Nabi SAW sendiri mengatakan syirik yang terselubung, tersembunyi karena memang banyak orang yang tidak tahu. Makanya ketika Ibnu Abbas mengatakan al-andad yang dimaksud di sini adalah syirik, di mana sifat syirik ini lebih tersembunyi daripada langkah semut di atas batu hitam pada kegelapan malam, ini jelas menunjukkan yang beliau maksudkan adalah syirik asgar. Ketika beliau mengatakan al-andad huwa syirku, asyirkul asgar. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contoh syirik asgar. Wa huwa an taqula wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Atau di sini wallahi wahayatika ya fulan wahayati. Dalam nuskha yang lain wallahi wahayatiki ki anti wahayatiki ya fulanah wahayati. Gitu ya. Demi Allah dan demi apa? Demi kehidupanmu wahai fulan atau fulanah dan demi kehidupanku. Baik, ini kata beliau kesyirikan. Ini kata beliau apa? Merupakan kesyirikan. Baik. Letak kesyirikannya adalah karena menggandengkan. Ini dua sisi ya, dua sisi letak kesyirikannya. Yang pertama adalah dia bersumpah dengan selain Allah dalam keadaan mengagungkan. Ya, lihat karena disebut kehidupan. Itu kehidupan hal yang diagungkan. Ya, ini orang-orang yang mengucapkannya biasanya mengagungkannya. Demi kehidupanku, kehidupanmu dan kehidupanku. Ini ada ta'zim kepada kehidupan. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya bersumpah dengan selain nama Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan meyakini keagungan, mengagungkan selain Allah itu, maka ini merupakan syirik asgar. Iya, merupakan syirik asgar. Baik. Adapun kalau dia sekedar bersumpah dengan mulut, tapi tidak mengagungkan yang disumpahi, tidak mengagungkan nama selain Allah yang dia pakai bersumpah, maka ini hukumnya haram ala madhabil jumhur. Ya, walaupun tidak masuk dalam bentuk kesyirikan, tapi hukumnya haram, merupakan keharaman. Jelas ya? Udah. Sisi yang lain adalah selain dia bersumpah dengan selain Allah dan dia mengagungkannya, dia gandengkan juga dengan sumpah kepada Allah pakai kata waw, huruf atof, wa yang menunjukkan al-jama', menunjukkan disetarakan, disamakan Allah dengan kehidupannya si fulan sama-sama dipakai bersumpah. Inilah letak kesyirikannya.
Jelas ya? Inilah letak apa? Letak kesyirikannya. Iya. Wallahu taala alam bissawab. Maka termasuk syirik asgor adalah bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah dalam dalam keadaan dia mengagungkan selain Allah dengan hatinya. Iya, dia mengagungkan selain Allah dengan hatinya, maka ini syirik apa? Syirik asgor. Nah, Allahu taala alam bisawab. Dan di sini diperparah dengan apa? Diperparah dengan dia gandengkan dengan sumpah Allah, dengan sumpah dengan nama Allah. Wa, sehingga disetarakan pengagungannya. Taib, Allahu alam bisawab. Dan di sini hukumnya syirik asgor karena ya dia cuma serupakan dengan mulutnya. Wallahi wa hayatika. Seandainya dia meyakini bahwa keagungannya, kehidupannya fulan sama seperti keagungan Allah, ini syirik akbar. Karena sudah syirik akbar, dia sudah menyamakan keagungannya Allah dengan keagungannya apa? Keagungannya makhluk. Maka ini sudah syirik akbar. Tapi di sini dia hanya menyamakan dari sisi ucapan. Dia agungkan Allah, dia agungkan si fulan, tapi dia tidak meyakini dua-duanya sama keagungannya. Cuman dia samakan pakai huruf waw. Jadi masalahnya di huruf waw. Jelas ya? Kayak lagi sumpah dengan selain nama Allah sendirian itu sudah bermasalah. Kemudian ditambah lagi dengan apa? Dia serupakan, dia gandengkan dengan huruf ataf waw yang menyamakan kesamaan dan menunjukkan kesamaan dan kesetaraan. Baik. Ini contoh kalimat yang pertama kata beliau syirik al-andad ini. Contoh yang lain wataqulu laula kulaibatu hadza la atana lusus. Seandainya bukan anjing kecil ini yang menggonggong, pencuri akan masuk. Tapi karena pas pencurinya mau datang digonggongi kabur, tidak jadi mencuri. Lihat, disandarkan nikmat kepada anjing kecil ini. Ya, betul dia sebab, tapi ya seharusnya dijadikan sebab. Oh, pencurinya tidak jadi mencuri sebab gara-gara ini disebabkan sama gonggongan anjing, disebabkan. Tapi tidak boleh katakan seandainya bukan karena gonggongan anjing ini, ya pencuri bisa berhasil. Walaulal battu fid dari la atal lusus. Seandainya bukan bat, apa namanya itu? Angsa ya. Nah, akan datang ke apa di rumah akan datang pencuri karena eh, tapi karena ada hewan ini suaranya ya maka ndak datang nisbatkan nikmat kepada selain Allah. Wa qaulur rajuli sahibihi, ucapan seorang kepada temannya masya Allahu wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Taib, Allah jelas punya kehendak. Manusia punya kehendak nggak? Iya, manusia juga punya kehendak. Masalahnya di mana? Dia pakai waw. Masalahnya adalah dia setarakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Masya Allahu wa syi'ta. Jadi disamakan. Ingat waw menunjukkan al-jama'. Diserupakan. Disamakan kehendaknya Allah dengan kehendaknya makhluk. Dalam hal apa? Dalam hal ucapan tentu saja. Iya. Dalam hal ucapan. Kalau dia meyakini dengan hatinya bahwa kehendaknya Allah sama seperti kehendaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kufur akbar, syirik akbar jelas. Ini dia samakan dengan mulut. Ini syirik asgor karena di taswiyah. Samakan dengan huruf waw. Wa qaulur rajul laulallahu wa fulan. Yani laulallahu wa fulan. Seandainya bukan karena Allah dan bukan fulan. Ya, seandainya bukan karena Allah dan fulan. Misalnya dia hampir ditabrak, ditarik sama si fulan, nggak jadi ditabrak. Terus dia bilang seandainya bukan Allah dan fulan saya akan ketabrak. Dia masih masih sebut nama Allah, betul. Tapi masalahnya dia gandengkan dengan selain Allah, wa fulan. Jelas ya? Nah, nanti akan datang tersendiri bab tentang lau ini. Ya, Masya Allah wa syi'ta sama. Yang wajib bagi dia adalah mengganti waw dengan kata summa. Masya Allahu summa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang engkau kehendaki. Kemudian. Ini tidak terlarang karena summa menunjukkan tertib, urutan. Satu yang pertama dulu, baru yang kedua belakangan. Dan itu boleh karena manusia memang punya kehendak. Allah mengatakan manusia punya kehendak. Wa ma tasyaun. Kalian punya kehendak.
Jadi yang benarnya Masya Allahu summa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki, kemudian lalu apa yang kamu kehendaki. Kemudian dikatakan laulallahu wa fulan, seandainya bukan karena Allah dan fulan. Bagaimana baiknya di sini? Kata beliau, la taj'al fiha fulanan. Kata Ibnu Abbas, jangan jadikan fulan di situ. Cukup katakan laulallah, seandainya bukan Allah. La taj'al fiha fulanan. Jangan tambahkan fulan di situ. Jangan katakan laulallahu wa fulan, seandainya bukan karena Allah dan fulan. Tidak perlu ada fulan di situ. La taj'al fiha fulanan. Jangan tambahkan fulan di situ. Cukup katakan laulallah. Iya. Taib. Kata beliau, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadza kulluhu bihi syirkun. Ini semuanya merupakan kesyirikan kepada Allah, ya. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Ini hadis atau asar Ibnu Abbas, penafsiran beliau diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Nah, saya kira cukup dulu. Dalil berikutnya kita akan terangkan pada pertemuan esok hari. Naktabi hadzal qadar, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.